Bapak, Ibu, teman-teman yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya, Edi Lutoyo dari Smart Edu. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana menganalisis keuangan perusahaan. Menganalisis keuangan perusahaan adalah menganalisis laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan memuat banyak informasi terkait posisi keuangan perusahaan, keberhasilan operasinya yang dibuktikan dengan keberhasilan menciptakan laba, kebijakan dan strategi manajemennya, dan gambaran kinerja di masa mendatang. Laporan keuangan memberikan informasi kepada investor, para kreditur, termasuk bank dan pemakai lainnya untuk dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih baik. Dan bagi bank, keputusan tersebut adalah pemberian kredit. Untuk dapat memahami atau menganalisis laporan keuangan dengan baik, sebaiknya teman-teman memahami prinsip-prinsip akuntansi akrual dan memahami dengan baik laporan keuangan itu sendiri. Karena itu silakan menyimak episode 9, 10, dan 11 dari seri analisis kredit ini. Baik, kita mulai saja pembahasannya. Di dalam menganalisis laporan keuangan, dikenal teknik-teknik sebagai berikut. Analisa tren, common size, analisa rasio, analisa arus kas. Kita akan belajar satu persatu teknik tersebut. Namun di dalam prakteknya, karena begitu banyak akun-akun dan pos-pos yang harus dianalisis, maka bank menggunakan alat bantu yang disebut sebagai spreadsheet. Dan tiap bank umumnya mempunyai format spreadsheet sendiri. Akun-akun ya khususnya di dalam laba rugi dan neraca akan dilakukan reposting ke dalam spreadsheet dan nanti secara otomatis karena sudah ada formula di dalamnya, maka kita akan bisa melihat trennya bagaimana, common size-nya bagaimana, rasio-rasionya bagaimana. Nanti ada satu sesi kita akan belajar spreading, yaitu melakukan reposting itu tadi dengan studi kasus laporan keuangan PT Prodia. Mengapa bank perlu melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan calon debiturnya? Karena bank ingin memastikan pinjaman yang diberikan itu kembali lengkap dengan bunga-bunganya. Jadi, analisis laporan keuangan bagi bank adalah dalam rangka mengevaluasi kemampuan finansial debitur untuk membayar kembali pinjaman. Kita akan membandingkan dalam 4 golongan rasio yang utama, yaitu likuiditas, leverage, profit, dan efisiensi terhadap 3 hal. Kekuatan keuangan dan kas yang memberikan perlindungan yang cukup kepada kreditur, kondisi sebelumnya dan kinerja dari perusahaan. Juga kita harus memastikan bahwa memang rasio-rasio yang dihasilkan, angka-angka yang dihasilkan itu mencerminkan finansial perusahaan yang bagus, mencerminkan kinerja yang baik dari perusahaan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membandingkan dengan usaha-usaha sejenis pada industri dari usaha calon debitur kita. Bagaimana dengan laporan keuangan yang masih in-house? Seperti kita ketahui, analisis laporan keuangan ya akan lebih mengena, lebih bermakna jika laporan keuangannya sudah diaudit karena ada suatu badan independen yang melakukan keabsahan dari laporan keuangan yang sudah memastikan bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, kalau laporan keuangannya masih in-house, ya khususnya debitur-debitur yang mungkin belum begitu besar, kan kita tidak bisa begitu saja percaya terhadap laporan keuangan buatan perusahaan tersebut. Ya, karena kemungkinan distorsi akuntansinya besar. Apa itu distorsi akuntansi? Seperti yang kita pelajari sebelumnya adalah bahwa laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan sesungguhnya. Ya bisa jadi ada kepentingan pemilik perusahaan tersebut sehingga dilakukan modifikasi terhadap laporan keuangannya misalnya, itu memungkinkan, sangat memungkinkan ya. Itu yang sering terjadi. Jadi kita harus melakukan verifikasi kebenarannya. Yaitu caranya adalah dengan melakukan verifikasi khususnya kepada penjualan dan harga pokoknya dengan rekening koran. Ya, ini untuk kredit kecil-kecil dalam prakteknya seperti itu.
Kemudian untuk menganalisis kemampuan membayar kewajibannya menggunakan rasio debt service coverage ratio atau debt burden ratio. Ya. Kita nanti akan pelajari pada saat mempelajari rasio keuangan. Menganalisa kinerja masa lalu usaha nasabah dan menilai kemampuannya di masa yang akan datang untuk membuat keputusan yang kredit yang baik dengan risiko rendah. Ya, itu adalah tujuan dari analisis kredit. Kita akan mulai dengan analisis tren. Analisis tren adalah sebuah teknik untuk menganalisis serangkaian data perbandingan laporan keuangan dari tahun ke tahun. Biasanya dilakukan untuk 2 atau 3 periode laporan. Tujuannya adalah untuk menganalisis kenaikan atau penurunan yang terjadi, apakah trennya naik atau trennya turun. Temukan perubahan signifikan jika ada. Jika di dalam tren itu terdapat suatu pos dengan perubahan yang signifikan, maka harus dijelaskan. Baik, untuk lebih memudahkan, kita langsung praktek pada laporan keuangan PT Adolco. Terlihat dari data ini, penjualan meningkat sebesar 7,5%. Ya. Dari tahun 2016 ke tahun 2017 meningkat 7,5%. Dan harga pokok penjualan juga meningkat sebesar 12,3%. Mengakibatkan laba bruto naik sebesar 4,2%. Jika kita lihat, kenaikan laba bruto ini lebih rendah dari penjualan netonya. Ini mengindikasikan perusahaan beroperasi dengan kenaikan pada biaya produksinya. Beban penjualan umum dan administrasi naik sebesar 6,4% dan kita lihat kenaikannya lebih rendah dari penjualannya, mengakibatkan margin laba operasi lebih tinggi. Kalau kita lihat di sini ada pos yang memang peningkatannya harus dijelaskan. Ini penurunannya, ya perubahannya dari tahun 2016 ke 2017 turun sebesar 103%. Ini karena angka beban pada tahun 2016, ya, jika kita lihat pada catatan laporan keuangan adalah adanya biaya pesangon PHK karyawan, kemudian biaya restrukturisasi, dan biaya penurunan aset. Laba sebelum pajak penghasilan meningkat 10,5% dan pajak juga meningkat dengan angka pada tingkat yang kurang lebih sama. Mengakibatkan laba neto meningkat sebesar 10,3%. Apa kesimpulan dari ini semua? Terlihat perusahaan beroperasi dan menghasilkan kinerja yang baik pada lingkungan persaingan yang ketat, karena kita lihat biaya produksi meningkat, beban penjualan umum dan administrasi juga meningkat. Ini kita cek adanya biaya iklan yang meningkat. Tadi adalah contoh tren yang meningkat. Bagaimana kalau di dalam prakteknya ketika kita menjumpai laporan penjualan yang justru trennya menurun? Ini harus ekstra hati-hati, karena kalau tren menurun tersebut ternyata memang bisnisnya memburuk, kita tidak dapat merekomendasikannya, karena kalaupun merekomendasikan harus dengan suatu dasar yang kuat, yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau menurunnya bukan karena faktor bisnisnya memburuk, misalnya karena perusahaan memang terpengaruh penjualan musiman, misalnya usaha garmen, dan lebaran mulai berlalu sehingga penjualan menurun. Ini harus dijelaskan di dalam proposal kreditnya. Bagaimana jika kita lihat pada analisis common size-nya? Analisis common size adalah sebuah teknik untuk menganalisis setiap akun pada laporan keuangan sebagai persentase dari angka dasarnya. Jika pada laporan laba rugi, angka dasarnya adalah penjualan. Jika pada laporan posisi keuangan yang dijadikan angka dasarnya adalah total asetnya. Pada laporan laba rugi misalnya, kita dapat mengatakan bahwa biaya penjualan adalah 12% dari penjualan bersih. Jadi penjualan bersih adalah angka dasarnya. Common size
Laporan laba rugi memungkinkan untuk mengamati perubahan dalam biaya dalam perbandingan terhadap sales dari tahun ke tahun. Jadi kita bisa mengamati bagaimana perubahan biayanya ya terhadap salesnya. Kalau biayanya prosentasenya meningkat, maka marginnya akan menurun dan ini harus dijelaskan penyebabnya. Membandingkan biaya dan profit perusahaan terhadap perusahaan lain atau industrinya. Karena kalau untuk memastikan bahwa perusahaan yang kita analisis berkinerja baik, kita harus membandingkan dengan perusahaan sejenis atau industrinya. Baik, kita langsung melihat bagaimana common sense pada laporan laba rugi PT Odolku. Terlihat di sini yang jadi angka dasarnya adalah penjualan 100% dan lainnya semua mengacu kepada angka dasarnya. Kalau tadi pada analisis tren penjualan naik sebesar 7,6%, maka dari common sense ini terlihat justru marginnya, margin laba bruto malah menurun. Kalau tahun 2016 sebesar 59,14%, tahun 2017 57,31%. Ini penyebabnya adalah karena harga pokok penjualan yang meningkat. Laba neto kalau kita lihat justru meningkat dari 14,86% menjadi 15,26%. Apa penyebabnya? Penyebabnya ini terlihat angka yang signifikan adalah pada beban atau pendapatan lainnya. Kalau 2016 minus 301, namun di 2017 justru ada pendapatan lain sebesar 9 juta. Ini yang mengakibatkan margin laba neto meningkat. Dan kita tahu ini beban meningkat karena adanya biaya pesangon PHK, biaya restrukturisasi, dan biaya penurunan aset. Bagaimana common sense pada neraca perusahaan PT Odolku? Terlihat aset tetap porsinya besar nih, 39,3% dari total aset pada tahun 2017 ya. Ini total aset adalah yang dijadikan angka dasarnya. Ini karena memang PT Odolku adalah perusahaan manufaktur ya. Asetnya umumnya memang porsinya besar. Biasanya ada pabrik, ada gudang, ada mesin-mesin. Dan ini untuk aset tak berwujud, porsinya juga cukup besar, 21,1% dari total aset. Ini karena PT Odolku memiliki brand yang baik di market. Kalau kita lihat pendanaan terhadap aset perusahaan, itu terbesar dari utang yang sebesar 61%. Dan sebesar 34,8% adalah utang jangka panjang. Sisanya adalah modal. Inilah analisa common sense, kita bisa melihat dan kita akan masuk kepada analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat analisis keuangan untuk menilai kinerja perusahaan dengan membandingkan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Jadi, rasio keuangan tekniknya adalah membandingkan pos-pos pada laporan keuangan, khususnya pos pada laba rugi dan pos pada neraca. Di samping itu juga pos-pos yang dibandingkan relevan. Kalau membandingkan modal dengan harga pokok penjualan tentunya kurang relevan dan tidak bermakna apa-apa. Rasio keuangan menjawab setidaknya 5 pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat likuiditas perusahaan? Kita tahu tingkat likuiditas perusahaan penting. Contoh misalnya kewajiban lancar perusahaan, misalnya kewajiban kepada supplier jatuh tempo, karena likuiditas perusahaan yang kurang baik, perusahaan terlambat membayar kepada suppliernya. Ini bisa berakibat kepercayaan supplier terhadap perusahaan turun. Bisa jadi nanti pada pengambilan barang berikutnya, supplier tidak memberikan tempo lagi. Ini akan memberatkan perusahaan karena kebutuhan modal kerjanya menjadi meningkat. Contoh lain misalnya utang kepada bank, utang lancar, kewajiban jangka pendek.
jatuh waktu dan karena tingkat likuiditas perusahaan kurang baik, tidak dapat memenuhi tepat waktu, ini dapat track record perusahaan menjadi buruk, ya, khususnya pada OJK dan jika dilakukan checking ya dengan sistem layanan informasi keuangan akan terlihat track record yang buruk tersebut. Apakah perusahaan efektif di dalam menghasilkan laba operasi dari aset yang dimiliki? Semakin tinggi laba operasi terhadap aset yang dimiliki, maka semakin baik. Bagaimana kebutuhan dana perusahaan dibiayai? Perusahaan bisa membiayai kebutuhan dananya dengan utang jangka pendek, dengan kas yang dimiliki, dengan utang jangka panjang, ataupun dengan modal. Apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya? Ini berbicara rasio solvabilitas. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Seberapa besar pemegang saham mendapat tingkat pengembalian dari hasil investasinya? Tentunya pemodal ingin mendapat pengembalian yang tinggi. Ini kita nanti akan pelajari di rasio nilai pasar. Jenis-jenis rasio terdapat 5 golongan rasio, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio nilai pasar. Di dalam prakteknya, yang digunakan adalah 4 rasio yang pertama tadi. Kalau rasio nilai pasar ini lebih banyak digunakan oleh para investor saham. Dan ini tidak kita bahas pada episode kali ini. Mungkin nanti kalau memungkinkan kita akan bahas tersendiri, ya, khususnya di dalam membahas analisis fundamental saham. Bagaimana analisis fundamental saham di mata seorang analis kredit, seperti saya. Ya. Kita nanti akan membahas rasio nilai pasar tersendiri. Baik, kita mulai dari yang pertama. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ya, apakah perusahaan liquid atau enggak? Ya, kata kuncinya ini liquid. Ini untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya terdapat current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Kemudian ada yang kedua, rasio solvabilitas. Adalah rasio menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya. Jadi kalau tadi rasio likuiditas untuk memenuhi kewajiban lancarnya atau kewajiban jangka pendeknya, maka rasio solvabilitas itu untuk memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya ada debt to asset ratio, debt to equity ratio, interest coverage ratio, debt service coverage ratio, dan debt burden ratio. Untuk kredit-kredit yang laporan keuangannya sudah audited, ya, sudah diaudit oleh akuntan publik, dan juga pengajuan kreditnya relatif besar, maka biasanya bank akan menganalisis dengan detail, dengan lebih berhati-hati. Ya, semua rasio ini dapat dikatakan digunakan. Tetapi untuk kredit-kredit dengan limit kecil, dengan laporan keuangan yang masih in-house, yang belum audited, ya, karena dikhawatirkan terjadi distorsi akuntansi pada laporan keuangannya, biasanya untuk rasio yang digunakan itu ini nih, debt service coverage ratio dan debt burden ratio. Ya, ini lebih banyak digunakan dengan melihat kemampuan membayar dari perusahaan dengan EBITDA margin yang berhasil diperoleh. Dan untuk debt to asset ratio, debt to equity ratio ini lebih melihat apakah hutang sudah terlalu membebani perusahaan atau tidak. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio di sini ada ROA, ya, return on asset, return on equity, EBITDA margin, net profit margin. Yang sering digunakan ini khususnya juga untuk menghitung tadi debt burden ratio dan debt service coverage ratio, DSCR, ini yang nanti digunakan. Nah, EBITDA margin ini tiap-tiap jenis perusahaan, tiap-tiap industri bisa berbeda-beda. Ya, EBITDA margin contoh untuk usaha jasa biasanya ya besar, atau industri EBITDA marginnya juga relatif besar, terlebih untuk industri yang berisiko tinggi, mereka biasanya mengambil margin tinggi.
Tapi EBITDA margin pada distributor misalnya biasanya rendah, paling sekitar 4%. Rasio aktivitas, ya, yang keempat adalah rasio yang mengukur tingkat efisiensi atas pemanfaat sumber daya yang dimiliki perusahaan. Ini terdapat rasio account receivable turnover, inventory turnover, account payable turnover, dan working capital turnover. Ini nanti akan banyak dibahas ya, khususnya kita akan ada episode tersendiri membahas kenapa perusahaan membutuhkan modal kerja dan bagaimana cara menghitung kebutuhan modal kerja. Jadi rasio aktivitas ini yang nanti akan digunakan. Yang terakhir ini seperti sudah saya uraikan tadi, rasio nilai pasar ya, sementara kita tidak bahas dulu. Kita mulai dari rasio likuiditas. Current ratio ini adalah ya rumusnya current asset atau aset lancar dibagi dengan current liabilities, kewajiban lancar atau utang lancar. Standarnya ya, ada yang bilang 1. Ya, jadi artinya kalau berandai-andai misalkan nih perusahaan di likuidasi gitu katakan, maka current asset yang ada akan dapat menutup current liabilities. Tetapi dalam prakteknya ya Bang tentunya melihat current ratio ini ya tentunya memang semakin tinggi, semakin baik, tetapi juga dibandingkan dengan industri yang sejenis, karena bisa berbeda-beda antara tiap industri current ratio-nya ini. Contoh pada Prodia misalnya kita melihat current ratio-nya tinggi ya, nanti kita coba lihat sekali lagi pada saat kita melakukan spreading ya, nanti setelah sesi ini, episode berikutnya. Ini mengekspresikan kelebihan dari current asset terhadap current liabilities. Makin tinggi current asset, makin baik. Berarti perusahaan makin liquid, makin bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ya. Kemudian ada quick ratio. Nah, quick ratio ini mengeluarkan persediaan dari rasio, karena persediaan dianggap kurang liquid. Ya. Sehingga tersisa kas, surat-surat berharga, piutang bersih dibandingkan atau dibagi current liabilities-nya. Jadi ini tidak ada ketergantungan kepada inventory atau persediaannya. Kalau quick ratio kurang dari 1, artinya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya perusahaan maka akan harus mengandalkan persediaannya. Coba kita lihat jika dilihat pada ini nih akun-akun padan neraca. Jadi kalau tadi current asset adalah current ratio adalah ini membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancar. Makin tinggi aset lancarnya nih yang terdiri kas setara kas ya, transaksi jangka pendek, piutang, persediaan dibagi dengan ini nih, kewajiban lancarnya, utang usaha, utang besar, jangka pendek dan lain-lain. Kalau makin tinggi ini tentunya makin baik. Nah, kalau quick ratio mengeluarkan persediaan, jadi yang hanya 3 di atas ini dibandingkan dengan kewajiban lancar, itu quick ratio. Ada lagi yang lebih ekstrim yaitu cash ratio, hanya melihat cash saja kemudian dibandingkan dengan kewajiban lancarnya. Ya kalau cashnya mencukupi kewajiban lancarnya artinya buat bank ya bisa bagus bisa tidak. Bagus karena pasti bisa memenuhi kewajiban lancarnya, tetapi tidak bagusnya ini justru menunjukkan perusahaan kurang efektif, kurang efisien di dalam mengelola sumber dayanya, di dalam mengelola aset yang dimiliki. Di dalam manajemen keuangan, utang diperlukan perusahaan untuk meleverage atau meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan dapat saja menggunakan modalnya untuk berkembang, tetapi ketika hendak melakukan ekspansi bisnis, dapat saja dia menjadi kesulitan, jadi utang diperlukan. Namun jika utang sudah melebihi modal dan juga ukuran rasio solvabilitas atau ukuran rasio leverage lainnya sudah tinggi, maka risiko perusahaan dari sisi likuiditas keuangan perusahaan meningkat. Kita akan melihat rasio yang pertama dari rasio solvabilitas ya atau leverage. Debt to equity ratio atau DER ini adalah membandingkan total utang dengan total modal, membandingkan antara dana yang berasal dari kreditor dengan dana dari pemilik perusahaan.
Ukurannya ini maksimal untuk pabrikasi adalah kurang dari 1 kali dan untuk perdagangan kurang dari 2,5 kali. Jadi untuk pabrikasi misalnya modalnya 1 miliar, dia bisa utang maksimal kurang dari 1,5 miliar. Kira-kira seperti itu ukurannya dalam prakteknya. Nah, berapa sih rasio yang baik gitu ya, tolok ukurnya yang baik? Tidak ada yang ukuran yang pasti. Yang cara yang terbaik adalah dengan membandingkan perusahaan yang sejenis dalam industrinya. Kalau memang rasionya semakin kecil, tentunya semakin baik. Jika kita lihat ini pada format teraca, maka untuk debt to equity ratio adalah ini nih, total utang ya, baik jangka pendek dan jangka panjangnya terhadap ekuitas pemilik terhadap modal. Rasio yang kedua adalah debt to asset ratio. Ya, DAR. Kalau tadi total utang dibandingkan dengan equity-nya, ini dibandingkan dengan total asetnya. Menunjukkan seberapa besar sih perusahaan ini asetnya dibiayai oleh utang. Kalau normalnya sekitar 0,6 kali. Namun juga tergantung industrinya. Ya, kalau industrinya berbeda, biasanya ukurannya juga berbeda. Yang terbaik adalah untuk melihat apakah ini baik atau enggak. Perusahaan yang kita analisis adalah dengan membandingkan dengan perusahaan sejenis ya. Oke, ini rasio yang ketiga, debt burden ratio, DBR. Ini adalah membandingkan EBITDA yang ada pada laporan laba rugi ya. Pendapatan sebelum pajak, earning before interest, tax, and depreciation, dibandingkan dengan total angsuran ya, yang merupakan kewajiban nasabah di seluruh bank. Kalau dia mendapat pinjaman angsuran dari 2 bank, ya angsuran bulanannya ini dijumlah. Dan kalau yang ini adalah bunga, kalau mendapat misalnya pinjaman modal kerja dari 3 bank, katakan ya bunganya dihitung ya, kita udah belajar untuk cara menghitung bunganya. Hitung bunganya per bulan berapa totalnya. Nah, total angsuran ditambah total bunga dibandingkan dengan EBITDA-nya. Artinya apakah EBITDA yang dihasilkan cukup untuk membayar kewajiban angsuran dan bunga dari nasabah. Kalau misalnya 100% nih katakan debt burden rasionya, artinya kan EBITDA habis buat membayar angsuran dan bunga. Perusahaan sudah tidak ada duit lagi untuk keperluan operasionalnya. Jadi ukurannya kalau bank umumnya adalah dilihat omsetnya. Kalau omset dari lebih dari 2 miliar, tentunya bisa dipertimbangkan nih, DBR-nya minimal 65%. Jadi kalau omset perusahaannya kurang dari 2 miliar, DBR-nya ya otomatis 50%, 40%, ini semua tergantung dari risk appetite masing-masing bank. Jadi kalau ini 64%, sisanya adalah 35% ya untuk keperluan operasional perusahaan. Dalam prakteknya, untuk mengetahui seluruh kewajiban angsuran dan bunga dari debitur atau calon debitur kita bisa melihatnya pada hasil slick checking, sistem layanan informasi keuangan yang dapat kita minta kepada OJK by system. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti seluruh bank yang memberikan fasilitas kredit kepada debitur akan nampak pada slick checking. Dan kita akan membahas khusus ya mengenai slick checking ini pada episode bank checking. Nah, kalau yang debt service coverage ratio, DSCR, ini cuma dibalik aja. Ya. Rumus yang tadi dibalik. Jadi kalau rasionya kurang dari 1, tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi kewajibannya. Kalau rasionya 1, habis. Nah, standarnya biasanya bank-bank itu DSCR minimal 1,2 kali ya. Tapi ini tergantung risk appetite bank. Saya menjumpai ada bank yang berani 1,15 kali gitu. Jadi sisa dananya sedikit. Tergantung sih risk appetite ya atau selera risiko dari banknya. Ini untuk rasio solvabilitas berikutnya adalah debt to EBITDA ya. Di mana ini
ini membandingkan total utang jangka pendek saja yang pada neraca ya, dibandingkan dengan EBITDA. Ini rasio utang jangka pendek terhadap pendapatan umum pajak, amortisasi dan depresiasi. Ukurannya adalah maksimal 6 kali dan tidak dapat meningkat selama beberapa bulan terakhir. Jadi kalau debt to EBITDA udah lebih dari 6 kali, artinya bank udah kegedean utang, itu maksudnya. Jadi bank harus ekstra hati-hati apakah perusahaan ini masih mampu nggak memenuhi kewajibannya, karena jelas kalau utangnya terlalu gede akan meningkatkan risiko khususnya likuiditas keuangan dari perusahaan. Ya, ini hanya untuk gambarannya ya, kalau total utang tadi yang jangka pendek dibagi dengan EBITDA. Ya, ini EBITDA teman-teman. Oke. Rasio solvabilitas yang terakhir adalah gearing ratio. Ini juga sering dipakai. Ini membandingkan total utang jangka pendek dengan equity modal. Kalau gearingnya ini gearingnya rendah, ini artinya perusahaan cenderung stabil dan konservatif di dalam mengelola portofolio. Ya, karena utangnya gede, utang jangka pendeknya rendah, sehingga bisa lebih efektif ya di dalam mengelola portofolio, likuiditasnya juga lebih baik. Patokannya biasanya 6-8 kali ini menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 84 tahun 2006. Rasio berikutnya adalah rasio profitability. Kalau kita lihat ini format laporan laba rugi, ya ini ada gross profit margin, jadi laba kotor dibandingkan kepenjualannya. Teman-teman, kalau tadi kita sudah belajar untuk analisis common sense, ya ini untuk common sense pada laporan laba rugi. Kalau operating profit margin berarti laba operasionalnya dibagi dengan penjualan bersih kali 100%. Kalau yang ini EBITDA margin. Nah, saya mau menyoroti yang EBITDA margin ini karena di dalam praktek ini yang digunakan nih, untuk tadi khususnya menghitung DPR dan DSCR. Rasio profitability lainnya adalah return on asset ya, ROA. Ini adalah net profit before tax dibagi total asetnya kali 100. Jadi pendapatan bersih sebelum pajak dibandingkan dengan total asetnya. ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Ya. Seberapa besar aset yang dimiliki menghasilkan laba seberapa besar. Ini rasio utama dari efisiensi operasi dan produktivitas. Nah, ukurannya berapa sih yang baik? Kalau standarisasinya, kalau ROA lebih dari 5% ini di golongan baik. Tetapi sebaiknya untuk melihat baik atau tidaknya, kita bandingkan saja nih perusahaan yang kita analisis dengan perusahaan sejenis ya, atau dalam industrinya. Kalau ROA-nya lebih tinggi dari perusahaan lain, artinya ROA perusahaan yang kita analisis bagus. Nah, rasio yang lain ada ROE, return on equity, net profit before tax dibandingkan dengan modalnya. Mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba, ini net profit, dari modal yang dimilikinya. Nah, kalau standarnya lebih dari 15% digolongkan baik, tetapi sebaiknya dibandingkan dulu dengan usaha utama jenis atau industri. Ya paling gampang ya kalau Anda punya duit, kalau didepositokan kan paling dapat 6% ya, atau 5% mungkin ya deposito sekarang. Tapi kalau Anda mendirikan perusahaan katakan menghasilkan 15%, ya tentu saja lebih baik. Yang jelas kalau cuma menghasilkan 6%, ngapain repot-repot jalankan usaha, depositokan saja ya, kira-kira begitu logikanya. Ini adalah rasio activity. Rasio activity nanti kita akan banyak nih menggunakan khususnya di dalam memahami mengapa perusahaan membutuhkan modal kerja dan bagaimana cara menghitung kebutuhan modal kerja. Kita akan lihat 3 saja ya, DSAR, ya, DSAR hari piutang, lalu DAS inventory, ya, hari persediaan, dan DSAP, hari utang, ya, DSAR, account receivable. Ini adalah formulanya account receivable dibagi sales kali 365 hari.
Ini menggambarkan efisiensi perusahaan di dalam manajemen piutang dan waktu yang diperlukan untuk mengubah piutang menjadi kas. Kalau hari piutangnya lama, artinya piutang lama tuh jadi untuk menjadi kasnya, untuk menjadi uang tunainya, ya, kurang efisien. Tapi sebetulnya itu juga tergantung usahanya. Kalau pabrikan misalnya umumnya sih DSAR agak panjang ya, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan ya. Lihat-lihat itu. Waktu yang lama ini kalau terlalu lama ini misalnya lebih lama dari usaha sejenis lainnya ya, kita kan bandingkan. Ini bisa jadi mengindikasikan piutang ini kurang efektif ini penagihannya. Atau bahkan indikasi lain adalah memburuknya piutang. Kalau rata-rata usaha sejenis lainnya katakan DSAE-nya 1 bulan dan perusahaannya kita analisis sampai 1,5 bulan ya, atau 45 hari, artinya bisa memang penagihan piutangnya kurang efektif ya, atau bayarnya memang kurang bagus, mundur-mundur bayarnya, atau indikasi justru piutang memburuk, itu yang dikhawatirkan. Dan lama-lama piutang bisa tidak terbayar, itu bisa mengganggu likuiditas perusahaan. Nah, aktiviti yang lain adalah days inventory atau hari persediaan. Ini inventory dibagi harga pokok penjualannya ya, cost of goods sold ya, kali 365 hari. Ini rasio rata-rata umur persediaan menggambarkan efisiensi perusahaan di dalam mengelola persediaan. Hari persediaan yang panjang mengindikasikan barang kurang laku atau perusahaan memang meningkatkan persediaan karena sebagai antisipasi penjualannya akan meningkat. Misalnya perusahaan garment tuh ya mau menjelang lebaran dia akan meningkatkan persediaan karena untuk menghadapi peningkatan penjualan pada saat lebaran ya. Jadi bisa dua sisi nih. Kalau hari persediaannya lebih panjang dari perusahaan sejenis, bisa jadi memang perusahaan sedang ada strategi untuk meningkatkan penjualan atau mungkin juga pengaruh musiman mau menghadapi hari raya ya, contohnya tadi garment. Tapi kalau days inventory atau hari persediaannya lebih pendek dari perusahaan lain yang sejenis, ini berarti perusahaan efisien nih di dalam mengelola persediaannya. Kira-kira begitu. Kemudian untuk yang days AP ya, days account payable atau hari utang ini. Ini adalah account payable atau utang perusahaan dibagi penjualan kali 365 hari. Ini adalah utang terhadap supplier. Nah, rasio ini rata-rata umur piutang menunjukkan lamanya perusahaan dibiayai oleh suppliernya. Makin lama hari utang menunjukkan posisi tawar perusahaan yang lebih baik terhadap suppliernya, ya dong. Kalau suppliernya posisinya tanya lebih baik, perusahaan sangat butuh, bisa-bisa dia nggak dapat utang malah. Gitu. Jadi harus bayar cash ya, untuk membeli barang dagangannya. Ini mengindikasikan modal kerja perusahaan banyak disokong oleh suppliernya. Maksudnya adalah kalau DSE-nya katakan lebih lama ya 30 hari, 60 hari, artinya kan perusahaan mendapat sokongan dari suppliernya dalam bentuk utang dagang. Tapi kalau tidak ada utang dagang, maka hari utang ini nol nih. Artinya akan memberatkan perusahaan karena akan membuat kebutuhan modal kerjanya meningkat. Begitu logikanya ini. Dan ini nanti kita akan bahas khusus pada episode di mana kita membahas modal kerja dan menghitung kebutuhan modal kerja. Nah, kita sudah belajar tren, common size, analisa rasio. Nah, untuk analisa arus kas, kita nanti pada episode cash flow projection atau memproyeksi arus kas, kita akan dahului dengan bagaimana menganalisa arus kas. Ya, kira-kira begitu untuk episode kali ini. Episode berikutnya kita akan melakukan reposting, ya, melakukan spreading, dan sebagai contoh kasusnya adalah PT Prodia. Dan dengan mudah nanti kita akan melakukan analisis keuangan. Karena rasio-rasio saja nih, rasio-rasio yang harus dianalisis lebih dari 20. Jadi kalau menghitungnya manual ya tentu saja analisis kreditnya akan lama. Nah, bank-bank makanya punya format spreadsheet masing-masing sehingga analisis akan lebih efektif ya, lebih cepat, lebih mudah. Tinggal
melihat hasilnya atau menganalisis hasilnya. Baik, sampai ketemu di episode berikutnya, yaitu bagaimana bank-bank tekniknya di dalam melakukan analisis keuangan. Terima kasih.